Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi penelitian: masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Kemudian, research gap. Fraud Pentagon merupakan perkembangan dari teori fraud triangle oleh Cressey pada tahun 1953 dan fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolf dan Hermanson pada tahun 2004. Di dalam fraud Pentagon, Crow-Howard menambahkan dua elemen, yaitu kompetensi dan arogansi. Kemudian fenomenanya, menurut Crow pada tahun 2011, terdapat 5 kondisi dalam kecurangan laporan keuangan oleh teori fraud Pentagon, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi. Pada pertanyaan pertama ini, kritiknya tidak ada kritik. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Kemudian, pertanyaan nomor 2. Jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Yang A, Australian Auditing Standard mendefinisikan financial statement fraud sebagai tindakan yang disengaja ataupun kelalaian dalam pengungkapan laporan keuangan yang digunakan untuk mengecoh para pemakai laporan keuangan. Kemudian yang B, American Institute of Certified Public Accountants pada tahun 2002, financial statement fraud adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut salah saji sehingga menyesatkan para penggunanya. Yang C, fraud Pentagon teori merupakan perkembangan dari teori fraud triangle oleh Cressey pada tahun 1953 dan fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolf dan Hermanson pada tahun 2004. Kemudian yang D, Skousen et al. Pada tahun 2008 mengatakan ROA adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dan menghasilkan laba secara keseluruhan. Pada poin nomor 2 ini tidak ada kritik. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Kemudian, pertanyaan ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Tekanan eksternal yang diproksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Artinya kemungkinan disebabkan karena Dewan Komisaris Independen yang mampu mengawasi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Nah, dalam kritik ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty hanya tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Kemudian pertanyaan keempat, apa research question dari penelitian ini? Yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Yang keempat, apakah sifat industri berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud?
Kemudian, apakah keefektifan pengawasan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Kemudian yang F, apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Kemudian yang G, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Kemudian yang terakhir, apakah frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Pada poin ini, kritiknya peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan penelitian ini? Di sini dijelaskan, yang pertama untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud. Yang B, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian yang C, untuk mengetahui pengaruh target keuangan terhadap potensi financial statement fraud. Yang D, untuk mengetahui pengaruh sifat industri terhadap potensi financial statement fraud. Dan yang E, untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengawasan terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian yang F, untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian yang G, untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap potensi financial statement fraud. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Pada poin ini, kritiknya peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Kemudian selanjutnya, nomor 6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Metode penelitian yang digunakan adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan dan menggunakan metode purposive sampling. Untuk kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Kemudian yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada teori agensi. Nah, teori ini merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang, dalam hal ini prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal. Nah, pada poin ini, kritiknya peneliti hanya menjelaskan satu grand teori yang secara eksplisit, yaitu teori agensi. Kemudian yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Konsep teori agensi memberikan penjelasan bahwa adanya kontrak yang terjadi antara prinsipal dengan agen, membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya tersebut. Pada poin ini, kritiknya peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Kemudian nomor 9, buatlah konsep kerangka konseptual. Nah, berikut konsep kerangka konseptualnya. Nah, dalam konsep ini ada kritik di mana peneliti tidak menjelaskan variabel independen, dependent, dan moderating secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Seharusnya peneliti memberikan tanda variabel independen dengan tanda X1 dan X2, variabel dependent dengan tanda Y, dan variabel moderating dengan tanda Z. Kemudian, apakah hipotesis penelitiannya? Nah, di sini dituliskan ada H1, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud.
Kemudian H2, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensial financial statement fraud. Kemudian H3, target keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian hipotesis 4, sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang kelima, keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang keenam, pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketujuh, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang kedelapan, frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Nah, pada poin ini kritiknya, yang pertama, target keuangan yang diproksikan dengan ROA dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian yang B, sifat industri yang diproksikan dengan rasio perubahan piutang dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian poin 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan dalam rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukurannya. Teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Pada poin A, rancangan penelitian ialah populasi dan sampel. Kemudian definisi dan pengukuran variabel. Terdapat variabel dependent, yaitu financial statement fraud. Adapun variabel independent, yaitu stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO. Kemudian teknik penarikan sampelnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Nah, pada poin ini ada kritis, yaitu penulis kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Kemudian unit analisis, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2018, jumlah sampel sebanyak 31 perusahaan. Nah, kritiknya peneliti sudah jelas dan menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Kemudian jenis data ialah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi. Nah, untuk kritiknya peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Kemudian ada uji kelayakan model. Nah, yang tertera di sini pada poin 1 ialah analisis statistik deskriptif. Yang kedua, regresi data panel. Kemudian yang ketiga, uji hipotesis. Kemudian yang G, metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu eFuse 9.0. Kritik, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Kemudian poin 12, persamaan regresi. Berikut datanya. Kemudian lanjut ke poin 13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Sini yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Peneliti sudah jelas menampilkan data penelitiannya. Kemudian yang hasil uji kelayakan model, peneliti menampilkan uji kelayakan model dalam penelitiannya juga. Kemudian uji hipotesis. Pada uji F, berdasarkan tabel menunjukkan F statistik bernilai 13,12399 lebih besar dari nilai F table, yakni 2,050627, dan nilai probabilitas F statistik 0,0000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H diterima.
Kemudian ada uji R2 atau koefisien determinasi. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,513207, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan potensi financial statement fraud dapat dijelaskan oleh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan. Kemudian lanjut ke poin 14. Apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Untuk kesimpulan, yang pertama ialah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial statement fraud. Kemudian yang kedua, variabel stabilitas keuangan yang diproksikan dengan rasio perubahan total aset dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian yang ketiga, tekanan eksternal yang diproksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian keterbatasan. Penelitian ini selanjutnya peneliti dapat mempertimbangkan untuk menggunakan proksi politisi CEO untuk mengukur tingkat arogansi CEO perusahaan atau metode kualitatif dengan data primer seperti kuesioner atau eksperimen agar lebih akurat dalam mengukur tingkat arogansi CEO perusahaan. Kemudian implikasinya, bagi pengembang ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan dan membantu proses pengembangan peneliti. Alat ukur fraud score, model yang dipercaya mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai sektor dan berbagai negara. Dan bagi investor diharapkan supaya perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya supaya tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya diharapkan investor lebih teliti dalam memilih perusahaan yang akan diinvestasikan serta dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan alat ukur fraud score model yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih.